Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Perdagangan ya. Juga bisa dipakai oleh Dinas Perdagangan di berbagai kota dan kabupaten ya. Jadi 10 IKU-nya ini saya adopsi dari standar internasional ya. Jadi lembaga-lembaga Kementerian Perdagangan di berbagai negara dunia itu juga punya KPI namanya, bahasa Inggrisnya KPI ya. Bahasa Indonesianya IKU. Nah, saya adopsi ini. Jadi 10 indikator ini universal ya. Saya berharap Kementerian Perdagangan nantinya bisa mengadopsi 10 IKU ini secara resmi. Dinas Perdagangan juga. Jadi IKU-nya nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 30 atau 20, tuh terlalu banyak. IKU-nya cukup yang fundamental aja, 10 aja. Fokus kepada 10. Bahkan dari 10 ini juga nanti bisa diperas lagi hanya jadi 5. Nanti saya tampilkan tidak hanya IKU-nya ya teman-teman ya, tapi juga target idealnya. Target ideal setiap IKU berapa, dan kemudian cara ngukurnya gimana. Harapan saya nanti Kementerian Perdagangan bisa memakai 10 IKU ini dan kemudian berani publish pencapaiannya. Ya, tabel IKU-nya ditampilkan di website Kementerian Perdagangan, itu wajib itu. Atau Dinas Perdagangan wajib menampilkan 10 IKU ini, termasuk pencapaiannya. Karena nanti saya tampilkan angka targetnya juga, sehingga nanti pencapaiannya bisa diukur sesuai dengan target atau meleset. Dengan cara itu kita bisa menilai kinerja Kementerian Perdagangan ya, teman-teman ya. Oke? Sebelumnya kenalan sebentar ya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen, saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR. Saya penulis 12 buku bestseller dalam bidang manajemen bisnis. Dan yang terakhir itu yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda butuh narasumber untuk IKU, penyusunan Renstra, penyusunan IKU, penyusunan RJPP, Anda bisa hubungi saya ya di WA saya ataupun alamat email ya. Alamat email ini yang lebih pasti ya. Silakan, saya tunggu. Oke. Anyway, ini materinya bisa Anda download secara gratis ya. Ada tabel IKU-nya Kementerian Perdagangan ini bisa Anda download secara gratis. Anda bisa pindah ke Excel. Link download ada di deskripsi video atau komen ya. Materi gratisnya banyak, isinya bagus-bagus. Antara lain IKU dan target IKU untuk beragam kementerian. IKU dan target itu IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati. Yang ngeri ini. Harapan saya kementerian ataupun gubernur ataupun bahkan presiden bisa memakai 10 IKU yang saya sajikan dalam video-video saya ya. Jadi video-video IKU dan target IKU semua lembaga pemerintahan juga ada di channel YouTube saya teman-teman ya. Silakan simak dan subscribe ya, jangan lupa subscribe channel saya di YouTube ini. Oke, mari kita mulai ya teman-teman ya. Jadi inilah 10 IKU yang lazim dipakai oleh Kementerian Perdagangan di berbagai negara di dunia. Tabel pertamanya, kolom pertamanya IKU, kolom kedua kenapa penting, kolom ketiga target ilustrasinya, dan kemudian cara mengukurnya atau realisasinya ya. Cara data realisasinya dari mana gitu ya. Jadi langsung aja nomor 1 itu inflasi harga pangan strategis, itu sangat fundamental ya. Jadi targetnya kalau bisa inflasi pangan di bawah inflasi nasional. Jangan terlalu banyak terjadi lonjakan harga. Harga telur, harga beras, itu harus dijaga. Sembako itu harus dijaga. Ya, jangan inflasinya lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Itu petaka, itu tragedi. Yang kedua, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Itu juga jangan sampai langka ya. Stok aman 1-3 bulan dengan bulog, dengan distributor. Kemudian selisih harga produsen konsumen juga jangan terlalu tinggi ya, marginnya bisa turun. Nah nomor 4 ini yang sangat penting ini teman-teman ya. Nomor 4 ini menurut saya salah satu tugas Kementerian Perdagangan yang paling penting ya. Jadi pertumbuhan ekspor non migas itu kalau bisa tumbuh 7-8%. Wajib bisa itu, syukur-syukur bisa 10%. Ini saya pikir IKU yang paling penting ini. Kalau dari 10 IKU ini yang mana yang paling penting, nomor 4 ini salah satu yang paling penting. Karena itu kunci kemajuan bangsa itu ekspor non migas. Nah nomor 5-nya
Nomor 4 supaya bisa tercapai, ya melakukan nomor 5, diversifikasi pasar ekspor. Ada 5 pasar baru per tahun. Jadi nomor 4 sama nomor 5 ini teman-teman Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan harus kolaborasi dengan dunia swasta ya. Jangan mempersulit. Kadang-kadang malah mempersulit ya. Nomor 6, itu juga sangat penting neraca perdagangan ya, jangan sampai defisit ya. Selama ini tahun 2025, tahun 2026 ini mungkin diprediksi kita cenderung surplus ya. Alhamdulillah. Dan harus dijaga itu. Jadi nomor 4, 5, 6 ini saya pikir trilogi ya, trilogi IKU yang sangat penting ya. Nomor 6 akan tercapai kalau nomor 4-nya tercapai. Ya ini menurut saya yang harus ditampilkan ya dalam setiap website Kementerian Perdagangan ya. IKU-nya ditampilkan, targetnya ditampilkan, dan juga realisasinya. Nomor 7, praktek perdagangan tidak sehat ya. Itu perlindungan konsumen, tidak banyak fraud, tidak banyak praktek perdagangan yang tidak sehat, kasus turun 10%. Kemudian kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, 90% patuh. Kemudian penerapan anggaran, ya. Kemudian kepuasan, ini yang nomor 10 ini juga sangat penting ya. Pelaku usaha dan konsumen happy nggak dengan kebijakan Kementerian Perdagangan atau layanan publik perdagangan. Oke? Jadi itu teman-teman ya, jadi yang paling penting itu tadi ya, nomor 4, 5, 6, kemudian nomor 1 juga sangat penting. Ya, nomor 1, 2 itu juga sangat penting ya. Jangan sampai terjadi huru-hara gara-gara nomor 1, 2-nya tidak tercapai. Setelah itu nomor 5, 6, 4, 5, 6-nya ya harus diupayakan. Nah, tolong IKU ini kemudian diadopsi, kemudian ditampilkan di website, termasuk target yang presisinya, targetnya yang rapi, kemudian realisasinya tiap tahunnya ditampilkan. Ya, 2026, 27, 8, 9, bahkan sampai 35 nanti. Jangan berubah-ubah IKU-nya, yang berubah hanya targetnya. Oke teman-teman ya. Jadi Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan bisa memakai IKU ini. Ya tidak usah banyak-banyak, 10 IKU aja ini sudah lumayan banyak. Ya. Yang penting konsisten, ditampilkan tiap tahun IKU-nya nggak banyak berubah dan publikasinya tertib. Ya sehingga masyarakat dengan mudah bisa melihat pencapaian kinerja Anda. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.